Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar praktikum switching ya. Jadi di sini saya ada topologi ya. Kita bisa lihat topologinya ya. Pertama kita membutuhkan dua alat router board ya, MikroTik router board. Itu pertama ini adalah RB941 2ND second TC ya, TC ya. Terus yang ini adalah RB931 ya, RB931 ini yang hub mini ya. Terus jadi sebelum kita pengerjaan tugas, kita harus pahami terlebih dahulu pada topologi tersebut ya. Contoh di sini di bagian sebelah kiri ini ya, pada bagian sebelah sini itu internetnya, ini ada internet ya. Ini wired mode, itu LAN or UTP kabel. Jadi internetnya melalui kabel. Dia akan menghubungkan melalui port 1 ya, port Ethernet. Ini kita sebut Ethernet 1, yaitu internet. Biasanya port 1 itu digunakan buat internet, biasanya umumnya. Namun mau di port manapun juga bisa. Namun di sini kita akan mengikuti topologi tersebut. Terus di sini ada wireless station mode. Maksudnya apa di sini? Maksudnya apabila kita tidak ada sumber internet melalui kabel, maka kita menggunakan wireless ya. Wireless, jadi si router ini akan menjadi station atau penerima sinyal ya. Jadi ISP wireless ini maksudnya adalah ada WiFi di sekitar kita ya, di sekitar lingkup kita. Nah, lalu dikonek melalui router board ini, nanti akan di-scan seperti itu. Nah, bagi yang akan mengkonfigurasi, ini adalah your PC ya, PC 1. Jadi PC yang akan kalian konfigurasi untuk si MikroTik ini. Jadi nanti pakai PC ini untuk mengkonfigurasi alat si router ini ya, si router yang warna biru ini nih. Ya, coloknya ke berapa? Dia masuk ke port Ether 3 di situ ya, Ether 3. Selanjutnya nanti kalian fokus di sini, konfigurasi di sini sampai sudah beres ya. Tahap VLAN ya dan lain sebagainya. Setelah itu teman-teman yang di bagian sebelah kanan itu ya. Di sini ada router 931 hub mini ya, hub mini. Nah, nanti jadi kabel yang dari misalkan kalau internet melalui kabel dia akan ke Ether 1 ya, port Ethernet 1, yaitu ada bacaan internet, pokoknya di sini nih bagian sini ada internet. Setelah itu yang kabel satunya cukup pakai satu kabel saja, bukan dua sini. Ya, hubungan ke port Ethernet 1 di sini. Nanti sumber internet yang di sini dari router 1 utama ini. Oke. Lalu router 2 menerima internet melalui kabel ya. Nah, di sini kan ada VLAN warna merah, kita tandai VLAN 10 ya. Yang warna kuning itu kita tandai VLAN 20 ya. Sekali lagi, yang garis warna merah di sini VLAN 10. Garis kuning VLAN 20. Nah, setelah itu nanti kalian akan fokus konfigurasinya di bagian Ether 3, your PC 2 tuh. Nanti yang temennya itu akan menghubungkan ke Ether 3 nih sini. Ya, nanti kalian fokus di konfigurasi di sini. Ya. Nanti saya akan beri caranya ya, konfigurasinya bagaimana. Selanjutnya di sini nanti tahap uji tes ya, tahap uji tes itu
Nanti sini ada kabel, ya, kabel kuning di sini nanti ya, bukan kabel kuning, kabel UTP atau kabelan, nanti akan dihubungkan ke PC 2, ya. Seperti tadi ya, VLAN 20 ya warna kuning. Yang merah nanti bisa langsung pakai PC 2 ini atau bisa yang lain, bebas ya. Misalnya kita mau PC yang mana yang terdekat ya, dari si router 2 distribusi. Oke, dari sini paham? Oke, ini bentuk topologinya ya. Kita langsung pengerjaan. Ya, karena di sini saya menggunakan simulasi, jadi saya pakai simulator ya di sini ya. Jadi ini hanya gambaran saja. Nanti saya akan beri contohnya nanti. Nanti kalian fokus di konfigurasinya saja pada Winbox. Oke, saya akan buat dulu ya. Nah, nanti seperti ini. Nanti kita akan geser. Nah, nanti kita ada manajemen cloud, save. Nah, manajemen cloud. Lalu ada PC-nya ada berapa itu? PC-nya kita lihat di topologi ada 1, 2, 3 ya. Karena ini bisa pakai yang ini atau ini ya. Oke. Ini hanya simulasi saja, nanti kalian nanti fokus pada konfigurasi saja. Sini ada 3 ya. Tadi ini ada 3. Ini ada 3. Ini ada 3. ETH ya dia singkatannya. Ya, kita sambungkan dulu ya, kita sambungkan antara klien. Nah, kalian nanti fokus saja pada konfigurasinya. Jadi nanti kita akan membuat VLAN. Ini router 1 utama. Kalau kita duplikat lagi, ini saya lebih berikan label biar tidak bingung nanti. Ini router 2. Distribusi. Nah, nanti pada bagian mikrotik 2 seperti di topologi kan, dia buat
di topologi nih ya, dia ada 2 VLAN ya, nanti kalian di router utama kita buat VLAN ya. Ini VLAN 10 yang merah, yang garis kuning ini yang tanda warna kuning, tanda panah warna kuning itu VLAN 20. Oke. Nanti dibuat di kedua sisinya. Tapi yang membedakan di sini yaitu fokus di yang di sini kan yang di bagian router 2 di ETH distribusi, itu kan di ETH 1. Itu yang dikonfigurasi adalah VLAN 10, VLAN 20. Sedangkan yang di sini ya di bagian ETH 2 ya. ETH 2. Ini saya tandai label biar nanti ketika kalian mengikuti lebih mudah ya. Nah, setelah itu kita akan buat duplikat lagi. Ini fokus pada konfigurasi, ini belum konfigurasi ya. Ini masih baru menyesimasi aja ini. Ya ini aja. Nah, seperti ini. Nanti yang VPC 4 ya, hasil akhirnya adalah VLAN 10. Nanti ini hasilnya adalah VLAN 20 ini. Ya, seperti ini gambarannya ya. Karena di sini saya menggunakan internet kabel ya. Internet kabel saya duplikat. Setelah duplikat itu ISP ini ya, ISP. Jadi internet ini ya, internet. Sumber internet saya yaitu di sini pada pembelajaran ini menggunakan kabel ya. Nanti saya juga akan kasih tahu bagaimana caranya menggunakan wirelessnya. Wired ya, atau menggunakan wired. Seperti ini ya, teman-teman. Oke, sudah, saya bisa langsung pengerjaan selected. Oke, sudah. Saya akan konfigurasi di router 1 ya, router 1. Tunggu ya, bentar. Oke, sudah, kita sudah bisa masuk. Ya, sudah. Oke, di sini kita perkecil saja. Nah, ini dari si Mikrotik 1 utama ya, yang ini ya. Nih, yang ini, ingat ya. Jadi kita ada 2 cara tadi yang mana kita pelajari, itu MAC address atau IP address. Kita bisa hubungkan dengan MAC address, lalu kita ketikkan admin, sudah kosong. Ingat bawaan Mikrotik itu biasa seperti ini ya, kosong, lalu kita bisa connect. Oke, kita bisa langsung connect. Selanjutnya kita akan membuat DHCP client. DHCP client itu seperti apa ya, saya akan berikan contoh nanti. Ini yang udah jadi ya. Kok ini udah jadi dari mana? Nah, ini kan karena saya menggunakan simulasi, kan dia otomatis.
Nah, nanti saya kasih tahu caranya itu kita klik tambah, lalu ini enter 1, lalu ini centang USB DNS, itu dia akan mengambil DNS yang sebelumnya, lalu kita centang USB NTP, Network Time Protocol, nanti dia akan menyesuaikan waktunya melalui jaringan ya. Lalu default route yes, lalu bisa langsung oke, gini. Ya langsung oke. Nanti hasilnya apa? Karena tadi ini karena saya tidak bisa menambahkan karena sudah ada di sini nih. Ini bagian sini, ini udah ada, karena sudah ada ini, ya. Maka nanti dia akan hasil seperti ini. Nanti perhatikan apakah statusnya bond atau belum, ya, kalian menggunakan kabel. Kalau sudah bond artinya sudah terhubung ke internet ya, ke internet yang kita hubungkan atau ke ISP. Oke. Selanjutnya kita akan memberikan identitas terlebih dahulu ya. Penting ya kita memberikan identitas agar tidak bingung ya, agar tidak bingung. Identity kita buat router 1 utama. Oke, udah router 1 utama, selanjutnya kita akan membuat tadi kan kita sudah itu, lalu kita ke bagian DNS. Selanjutnya kita bisa langsung allow request, lalu oke, apply atau oke, bebas ya, mau oke bisa langsung bisa, atau apply juga bisa. Lalu saja kita akan mentranslasikan jaringan kita ke jaringan luar. Nanti kalian posisinya begini ke bagian NAT. Nah, itu bagian NAT tambah, saat tambah kita bagian masquerade ya. Di sini pokoknya nanti awalnya di general, lalu kita bagi out interface. Ingat, ya, ingat sekali lagi sumber internet kita di mana? Kita lihat di sini, out interface. Oh, berarti Ethernet 1 ya, port Ethernet 1. Oke, lalu kita oke. Nah, kalau sudah belum. Ke bagian action, lalu di sini pilihannya masquerade. Oke. Selanjutnya, kita coba tahap pengujian terlebih dahulu apakah kita benar-benar sudah terhubung atau belum. Router kita google.com. Ya, belum. Nah, sebentar. Sebentar ya. Sebentar ya. Ya, ini nggak perlu diikuti ya. Ini hanya saya ingin memastikan ya, Pak. Karena saya sini saya batasi ya jaringan internet saya ke si virtual tersebut ya. Fokus pada itu saja. Oke, sekarang kita coba. Nah, sudah bisa ya. Dan tadi seharusnya nanti otomatis dia bisa seperti ini ya. Pokoknya intinya seperti itu. Kita coba google.com, oke, atau misalkan facebook.com. Dia akan menghasilkan sebuah alamat IP address. Oke, sudah ya, sudah bisa. Selanjutnya kita ke bagian interfaces. Lalu kita sorry. Kita akan membuat VLAN ya. Di sini ya. Kita akan membuat VLAN. Karena di sini topologinya itu VLAN-nya itu dibuat di Ether 2 ya. Itu VLAN yang merah VLAN 10, kuning VLAN 20. Maka kita akan buat ya. Kita akan buat di sini interface-nya kita pilih Ether 2 ya seperti cara tadi.
kita buat 10 di sini ya, 10. Lalu kita apply. Nah, dia akan otomatis terbuat ya. R itu artinya apa? Running. Lihat di sini. Running. R itu artinya. Lalu kita buat lagi VLAN 20 ya. Ini saya beri nama, belum diberi nama ya, VLAN 10 ya, biar tidak bingung. Nah, 10. Oke. Lalu kita copy, kita salin ya. Jadi kalau misalnya kita apply, kita bisa secara langsung ya, nggak perlu tambah lagi ya atau VLAN ya. Jadi secara langsung kita copy, lalu kita buat VLAN 20. Selanjutnya kita di sini ubah VLAN 20 di Ether 2 seperti biasa apply. Oke, kalau sudah oke ya. Oke, tapi kalau saya udah terlanjur oke, gimana? Kita klik lagi tambah lalu klik VLAN ya, seperti itu ya. Udah ya. Selanjutnya pokoknya kalau R ini artinya apa? Kita bisa klik 2 kali, lihat bagian sini. Oh, running. Pesan R atau S? Oh, running and slave di sini ya. Kita lihat di situ aja. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membuat IP address ya. Kita akan membuat IP address. Tambah. Kita buat di sini contoh yang di panduan, kita buat seperti ini, 38.1.1/24. Nah, ini kita buat di VLAN 10. Oke, lalu kalau kita apply, langsung copy aja biar cepat. Nanti kita salin aja. Selanjutnya kita buat 192.168 titik. Ini saya sesuaikan dengan panduan yang di kertas ya. Jadi teman-teman bisa mengikutinya saja ya. Kalau sini interface-nya apa? VLAN 20. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan membuat IP DHCP server ya. Kita akan menjadikan VLAN ini dibuat jadi DHCP server. Kita buat VLAN 10, next ya. Tadi ya bagian sini interface VLAN 10, DHCP server VLAN 20, lalu gateway-nya network, next. Lalu ini kita bebas ya, kita mau ini rentang kliennya berapa ya. Biarkan by default saja biar tidak bingung. Lalu DNS server dia sudah ngambil ke jaringan ISP-nya otomatis ya, dynamic ya, karena dynamic secara dinamis. Lalu list time-nya itu berapa lama waktu IP yang diberikan kepada klien. Nah, ini biarkan by default saja. Nanti kalau sudah lebih paham mengenai DHCP server, kita bisa di lain kali ya, kita akan bahas. Next. Oke, udah. Lalu kita buat DHCP setup lagi. VLAN 20, next. Ingat ya, kita konfigurasi pada router 1 utama. Router yang ini ya. Oke, paham ya. Nah, ini saya nih. Ini saya, YourPC 1. Ini saya ya, gambarannya ya. Ini saya. Ya, konfigurasi si router ini. Paham ya? Oke. Sudah sampai sini sudah selesai ya konfigurasi router 1 utama. Lalu selanjutnya kita akan membuat konfigurasi pada router 2 distribusi ya, router 2 distribusi ya. Kedua distribusi. Nah, kita buat ya. Saya melalui CLI ya, CLI sini, CLI atau command line interface ya, command interface. Oke. Kita akan membuat interface bridge ya. Nanti saya akan beri gambarannya, ini alternatif lain ya. Kalau yang ini saya konfigurasi menggunakan apa ya, command ya atau perintah ya. Nanti saya akan beritahu cara melalui GUI-nya. Jadi kalian cuma klik aja ya. Oke.
add. Bentar. Oke, sudah running. Terus habis itu selanjutnya kita buat ether 2. Ether 2, ether 3. Oke, 3 sudah dibuat. Lanjut kita print.